Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sudah makan pagi belum? Ada yang belum makan hari ini? Pagi ini? Ada yang belum makan? Oh, semuanya sudah. Kalau mandi, ayo. Ada yang belum mandi belum? Baunya sampai sini loh. Yang belum mandi baunya sampai sini loh. Oh, udah semuanya. Tak kira ada yang belum mandi. Yuk, kita mulai ya dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Santri. Siap. Kurang semangat. Santri. Siap. Santri. Iya, siap. Yuk. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, pegang hidung. Mana hidungnya? Kok ada yang pegang jidat? Kalau kau suka hati, pegang pipi. Oh, pinter semuanya. Kalau kau suka hati, pegang rambut. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, teriak aku. Kurang keras ulangi. Kalau kau suka hati, teriak aku. Oh, pintar. Hari ini Pak Andar mau belajar tentang tarikh ya, yaitu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap? Siap. Siap. Ini nanti ketika cerita Pak Andar matikan semuanya ya, mic-nya ya. Akan Pak Andar unmute. Yuk, 1, 2, 3. Nanti ketika tanya jawab baru Pak Andar akan buka lagi. Yuk, Mas Hanif, tolong di unmute semuanya. Ini akan Pak Andar mute semuanya ya. Nah. Nanti di akhir cerita Pak Andar mau memberikan soal, nanti biar kalian tahu, biar nanti Pak Andar tahu siapa nanti yang dengarkan dengan sungguh-sungguh dan siapa yang nanti ngalamun di situ. Oke? Suaranya kedengeran kan? Untuk suara jelas ya? Oh, ada Pak Yuki juga. Yuk, Pak Andar mulai. Sebelumnya Pak Andar mau menghilang dulu. Nanti Pak Andar mau menghilang ketika mau bercerita. Pak Andar mau pindah tempat. 1. Mas Hanif dikit oke aku full. Main aku. 1, 2, 3. Hop! Iya. Pak Andar udah pindah tempat. Sekarang sudah pas. Pak Andar udah pindah tempat. Pak Andar mau bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah siap ya? Ya. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim ini dilahirkan dalam kondisi saat itu semua penduduk yang ada itu orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu suka menyembah berhala. Dan mereka itu dalam keadaan apa? Keadaan kafir. Ibrahim kecil ini sama ayahnya itu ditaruh di dalam hutan, di dalam gua.
Untuk apa? Agar Ibrahim ini tidak dibunuh oleh Raja Namrud. Karena saat itu yang berkuasa adalah Raja Namrud. Karena Raja Namrud ini memerintahkan kepada prajuritnya, "Hei prajuritku, kalau ada anak laki-laki yang lahir, harus dibunuh. Karena aku tidak ingin ada orang yang nantinya akan menggantikanku." Karena ayah Raja Ibrahim ini takut, kalau Ibrahim kecil ini dibunuh, maka Nabi Ibrahim ini sama ayahnya ditaruh di dalam hutan. Disuruh tinggal di sebuah gua. Ibrahim kecil ini tumbuh, diberi kekuatan sama Allah untuk bisa bertahan di dalam hutan. Ketika sudah besar, Nabi Ibrahim ini kembalilah ke kota. Dan ketika di kota, Nabi Ibrahim ini terkejut. Karena di kota itu banyak sekali berhala. Di setiap rumah, di tempat-tempat yang umum itu ada berhala yang mereka itu sembah. Akhirnya Nabi Ibrahim ini kembali kepada ayahnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata ayah Nabi Ibrahim itu yang namanya Azar itu juga pembuat berhala. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini sukanya, kerjaannya itu membuat berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim itu bingung karena melihat banyak patung yang dibuat oleh ayahnya ini disembah banyak orang. Ini kan patung, tidak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Lalu Nabi Ibrahim ini yang diberi kecerdasan sama Allah ini mencari Tuhan. Di malamnya Nabi Ibrahim ini merenung, melihat bulan yang besar itu. Nabi Ibrahim mengira, oh ini adalah Tuhanku. Dia lihat, oh ini benar, bulan ini adalah Tuhanku. Dia tunggu-tunggu terus. Ketika pagi, bulannya ini hilang. Dan Nabi Ibrahim kaget, loh, kok Tuhanku bisa hilang? Wah, berarti ini bukan Tuhanku, karena Tuhan itu tidak mungkin hilang. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah matahari ketika paginya. Wah, Nabi Ibrahim senang lagi. Wah, ini mungkin Tuhanku, karena dia bisa bercahaya sangat terang. Dan bisa menerangi kegelapan menjadi terang benderang. Wah, Nabi Ibrahim ini senang. Wah, ini pasti Tuhanku. Ditunggu sampai sore. Ternyata mataharinya hilanglah lagi. Wah, sedih. Wah, ini bukan Tuhanku. Tuhanku nggak mungkin hilang. Karena Tuhan itu nggak hilang. Wah, mana ya Tuhanku? Bingung lagi. Lihat bintang-bintang dikira Tuhan. Lihat apa saja dikira Tuhan, tapi ternyata tidak sempurna. Nah, karena Nabi Ibrahim itu yakin Tuhan itu adalah maha yang ada. Jadi ada terus, nggak mungkin menghilang. Akhirnya Nabi Ibrahim ini diberikan petunjuk oleh Allah, singkat cerita. Dan Nabi Ibrahim itu yakin kalau Allah itu Tuhan satu-satunya. Dan semua penduduk yang ada di kerajaan Raja Namrud tadi diajak, tapi tidak mau. Suatu ketika, Raja Namrud ini bilang sama siapa? Sama penduduknya. Hei pendudukku, besok kita akan mengadakan penyembahan kepada berhala kita. Kita akan mengadakan penyembahan yang besar-besaran. Maka, besok kita akan mencari daging dan ikan yang banyak. Wah, akhirnya semua penduduk dan Raja Namrud ini diajak berburu. Saat itu kerajaan sepi sekali karena semuanya pada berburu. Nabi Ibrahim ini nggak ikut. Dia punya rencana untuk menghancurkan semua berhala yang ada di situ dari yang kecil sampai yang besar. Wah, Nabi Ibrahim ini membawa apa? Membawa kampak. Iya, Nabi Ibrahim ini membawa kampak.
dia bawa, lalu berhala yang kecil dihancurkan. Lalu yang lebih besar lagi dihancurkan lagi. Sampai berhala yang besar. Dan akhirnya apa? Berhala yang paling besar ini tidak dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Tapi tampaknya ini dikalungkan di lehernya berhala yang paling besar. Raja Namrud akhirnya pulang dan melihat semua berhalanya telah hancur. Kepalanya dihilangin, padang gulung. Glundung. Kepalanya pada hancur semuanya. Dan Raja Namrud melihat semuanya berhalanya rusak ini, Raja Namrud ini marah. Dan bertanya kepada siapa? Prajuritnya. Hei prajuritku, siapa yang berani-berani menghancurkan berhala yang sudah kita sembah lama ini? Lalu dari salah satu prajuritnya ini, ada yang apa? Ada yang melapor. Hei rajaku, aku melihat Ibrahim yang menghancurkan semuanya. Lalu Raja Namrud ini marah. Kalau begitu, kita hukum Ibrahim. Panggil ke sini. Lalu singkat cerita, Nabi Ibrahim ini datang. Dibawa oleh pasukan Namrud. Ditangkap. Dan dihadapkan kepada Raja Namrud. Lalu bilang, hei Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan berhala ini? Lalu Nabi Ibrahim bilang, bukan saya yang menghancurkan. Mana buktinya? Kampak itu kan berada di berhala yang paling besar. Mungkin dia yang besar itu yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil. Lalu Raja Namrud itu bilang, tidak mungkin. Masa berhala besar menghancurkan yang kecil-kecil? Tidak bisa. Lalu Nabi Ibrahim bilang, itu loh buktinya. Kampaknya ada di leher berhala yang paling besar. Wah, tidak mungkin. Berhala itu kan nggak bisa kemana-mana. Dia bergerak aja nggak bisa. Mandi sendiri juga nggak bisa. Makan nggak bisa. Mendengarkan nggak bisa. Melihat saja juga tidak bisa. Lalu Nabi Ibrahim membalikkan. Loh, kalau begitu, kalau berhala itu tidak bisa mengapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Wah, akhirnya merasa karena Raja Namrud ini merasa dihina, karena akhirnya Raja Namrud ini marah. Kalau begitu, sekarang kamu aku hukum, aku akan bakar kamu. Prajurit, siapkan kayu yang banyak. Kita bakar Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar di depan banyak orang. Jadi penduduk kota itu dikumpulkan semuanya. Semuanya disuruh kumpul, terus kayunya ditaruh di tengah-tengah, Nabi Ibrahim dimasukkan di api yang sangat panas itu. Dilempar. Wah, lalu dibakar dengan api yang sangat besar. Kira-kira Nabi Ibrahim ini akan meninggal tidak? Ternyata Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah itu membuat api ini menjadi dingin, tidak panas ketika ada di kena tubuh Nabi Ibrahim. Ya kan? Sampai apinya itu padam dan Nabi Ibrahim ini keluar dalam keadaan baik-baik saja. Keluar dari puing-puing bara api itu dalam keadaan baik-baik saja, lalu keluar. Dan semuanya terkejut. Penduduk yang saat itu melihat, semuanya terkejut. Wah, siapa ini? Kok bisa selamat? Semuanya pada bingung. Akhirnya, karena melihat mukjizat Nabi Ibrahim, banyak penduduk kota saat itu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yuk, sekarang kita hidupkan semua mic-nya. Monggo Mas Hanif. Hidupkan mic-nya. Yo.
di Pak Andar biar bisa lihat kalian semua ya, nggak usah pakai share screen aja. Pak Andar udah ingat pertanyaannya. Yuk, sudah dengar Pak Andar semuanya tadi ceritanya? Sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Yang pertama, soal pertama. Siapa nama raja yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim yang memimpin saat Nabi Ibrahim? Tunjuk jari. Tunjuk jari dulu, jangan dijawab dulu. Nah, ini siapa Mbak? Nah, Raja? Ya, Raja Namrud. Betul. Terima kasih Mbak Hana. 100. Ada lagi Zoom ya, bentar ya. Ya. Lagi pakai HP-nya kakak, bentar. Ya. Yuk. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Oh, tadi tunjuk jari. Mas Falah. Ayo Mas Falah. Mas Falah. Pak. Mas Falah. Jawabannya apa Mas Falah? Mas Falah jawabannya apa? Tunjuk jari kan? Kakaknya lagi main, aku ditemenin sama temanku. Malah main. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Nah, itu Mbak Hana tadi sudah ya. Yang lainnya? Saya. Ayo, mana yang tunjuk jari? Azan. Mana yang tunjuk jari? Oh ya. Nawal aja, Nawal. Ayo Mas Nawal. Namanya siapa? Azhar. Pintar, Azhar. 100%. Berarti tadi dengerin. Pertanyaan ketiga. Siapa nama bukan nama. Apa pekerjaan dari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Membuat patung, membuat patung, membuat patung. Membuat patung. Membuat patung. Nah, ini Mbak Aisyah. Membuat patung. Apa jawabannya Mbak Aisyah? Membuat berhala. Pintar. 100 buat Mbak Aisyah. Membuat berhala. Pertanyaan keempat. Apa mukjizat dari Nabi Ibrahim? Aku bang. Oh ya, Al-Faro. Al-Faro, aku paham. Apa Al-Faro? Tidak terbakar. Tidak bisa dibakar. Tidak dibakar. Baik saja walaupun dibakar. Oh ya, baik-baik saja walaupun dibakar. Dibakar tidak mempan karena ditolong oleh Pintar, Mas Alvaro. Sekarang sebutkan 3 teladan yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim. Bersabar. Ayo tunjuk jari dulu. Tunjuk jari. 3. Ya Mas Falah. 1 apa Mas Falah? Berusaha bersungguh-sungguh. Mas Falah apa kok diem? Untuk berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh. Untuk Apa? mencari ilmu. Berusaha sungguh-sungguh. Ya, pintar boleh. Bersungguh-sungguh. Ada ya. Terus, siapa lagi yang mau menjawab? Yang kedua. Oh, itu ada Mbak Aisyah udah. Kemudian Mbak Maika. 2F. Mbak Maika apa Mbak Maika? Doa dan yakin Ya, berdoa dan yakin kepada Allah. Betul, tadi Nabi Ibrahim yakin ya kalau Allah itu akan menolongnya ketika dibakar. Itu doa dan yakin. Jadi Nabi Ibrahim itu yakin, karena aku berada di jalan Allah, maka nanti Allah akan menolongku ketika mau dibakar. Betul. Mau sungguh-sungguh sudah, bersungguh-sungguh sudah, berdoa dan yakin kepada Allah sudah. Satu lagi. Ada satu lagi. Nah, tunjuk jari dulu. Mas Zaki. Mas Zaki apa?
Pintar Mas Zaki. Bersabar. Jadi yang ketiga itu adalah bersabar. Ketika mendapatkan ujian dari Allah atau dari orang-orang yang sekitar, maka Nabi Ibrahim itu bersabar. Ini tinggal berapa menit lagi ya? 2 menit. Sekitar tinggal 2 menitan ya. Ya, kita tutup dulu. Pak Andar mau closing, tapi sebelum closing Pak Andar mau ngingetin siapa yang belum ngumpulin tugas dari Pak Andar. Ayo. Tugasnya hari ini tidak ada tugas karena tugasnya sudah Pak Andar kerjain karena kita sudah ngerjain bersama-sama ya. Tugasnya tadi pertanyaan 5 pertanyaan tadi. Tapi karena sudah kita kerjakan bersama-sama, maka hari ini tidak ada tugas. Tapi kalian harus tahu. Tapi kalian harus ingat tugas yang kemarin yang belum harus diselesaikan. Siapa yang belum mengumpulkan tugas akhlak tentang adab tidur? Ada makan ya? Sudah, pintar. Menyambung. Yang belum menyambung? Sudah. Oh, keren. Kalau sudah berarti keren. Oh, doa iftitah. Sudah. Doa tasahud awal. Siapa yang belum? Sudah juga. Wah, pintar. Sudah ya. Sudah. Sudah belajar semuanya? Siapa yang kangen masuk sekolah? Aku. Oh. Kangen teman-teman. Aku kangen teman-teman. Sama Pak Andar juga kangen ya. Pak Andar kemarin baru ketemu sama kelas A kayaknya. Ya. Yang kelas C, yang kelas ini D, E, F, Pak Andar belum ketemu belum pernah ketemu pas visit, belum sampai kelas F sudah ini ya, sudah boleh lagi. Mungkin besok lagi kalau ada visit, nanti Pak Andar bisa sampai kelas F ya. Nanti biar bisa kenalan sama Pak Andar. Ya. Yuk, karena sudah selesai, kita tutup aja ya. Karena waktunya hanya 30 menit. Pak Andar, mohon maaf atas salah yang pasti ada. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Besok nanti saatnya nanti masuk, nanti kalian bisa masuk sekolah lah. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanya, boleh WA Pak Andar, nanti boleh tanya-tanya atau mau tanya apapun tentang agama Islam boleh ke Pak Andar ya. Oke. Nanti Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak Andar. Dadah.